Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarinova, SPD MSc, salah satu dosen tetap pada program studi Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu meteorologi klimatologi. Meteorologi klimatologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi geografi dengan kode Geo 6212 yang diberi bobot 3 SKS. 2 SKS teori itu meliputi kajian dan juga konsep tentang atmosfer, unsur-unsur cuaca dan iklim, dinamika iklim, fenomena iklim. 1 SKS untuk praktikum itu meliputi pengukuran lamanya penyinaran matahari, pengukuran temperatur udara, pengukuran tekanan udara, pengukuran angin, pengukuran awan, kelembaban, dan juga pengukuran presipitasi atau yang disebut sebagai curah hujan. Dalam perkuliahan ini diharapkan capaian pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa itu ada 5 poin. Yang pertama itu memiliki karakter yang baik, religius, semangat nasionalisme, dan juga jiwa entrepreneur dengan memperhatikan nilai norma etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan juga pekerjaan profesionalnya. Poin kedua itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, efektif, dan juga kerjasama tim dalam interaksi sosial dan juga pekerjaannya. Poin ketiga itu mereka mampu berpikir logis, kritis, inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan sesuai dengan bidang kajiannya. Poin keempat itu mampu menganalisis bumi sebagai sebuah sistem dengan berbagai interaksi, interkoneksinya, dan juga implikasinya dalam pengambilan keputusan dalam konteks kajian geografi. Poin kelima itu mampu mengintegrasikan fakta baik fisik maupun sosial ekonomi kemasyarakatan dengan teori-teori terkait mengikuti urutan observasi, rekognisi, sintesis, dan juga pemodelan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengambil di pertemuan kedua, yaitu terkait dengan materi unsur-unsur cuaca dan iklim, yaitu penyinaran matahari. Luaran yang diharapkan pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep dan juga kajian penyinaran matahari. Lalu luaran kedua itu mereka diharapkan mampu melakukan pengukuran lamanya penyinaran matahari. Dan juga metode yang diberikan dalam perkuliahan pada pertemuan hari ini itu adalah DIA, Delivery. Jadi nanti saya selaku dosen itu akan menyampaikan materi penyinaran matahari sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Lalu yang kedua itu interaction. Interaksi ini diharapkan nanti dalam pembelajaran ini ada interaksi antara dosen, aktif interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga antara mahasiswa ini dengan sumber belajarnya. Lalu yang ketiga itu ada assessment ataupun penilaian. Penilaian ini bersifat tugas, ada yang bersifat tugas, lalu ada yang bersifat nanti memberikan penilaian dalam bentuk partisipasi aktif mahasiswa selama pembelajaran dan juga presentasi nanti terkait dengan kegiatan praktikum yang sudah mereka laksanakan. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan coba menyaksikan cuplikan video pembelajaran yang akan dilakukan terkait dengan penyinaran matahari. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Ya, walaupun sekarang siang hari ya, tapi Ibu harapkan semangat kita tetap sama seperti di pagi hari. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini nanti kita akan mencoba menjabarkan atau mengkaji tentang
unsur-unsur cuaca dan iklim, itu tentang penyinaran matahari, dan juga nanti kita coba melakukan pengukuran dalam praktikum pengukuran lamanya penyinaran matahari. Nah, itu yang ketercapaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan pada siang hari ini. Nah, namun sebelum itu, seperti yang kita ketahui bersama, satu konsep unsur cuaca dan iklim itu tentu dia tidak lepas dari kajian sebelumnya yang menaunginya. Nah, yaitu cuaca dan juga iklimnya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas dan mengkaji itu perbedaan cuaca dan juga iklim. Tentu tidak sama. Walaupun kedengarannya itu terlihat sering kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari, tetapi mempunyai makna dan arti yang pastinya itu berbeda seperti itu. Nah, Ibu ingin tanya, apa beda antara cuaca dan iklim? Siapa yang bisa jawab? Oke, Widya, silahkan. Baiklah, perbedaan dari cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu cuaca. Cuaca itu merupakan rata-rata udara pada wilayah tertentu. Wilayah tersebut dalam cakupan kecil dan waktu yang singkat. Sedangkan kalau untuk iklim merupakan rata-rata dari cuaca yang memiliki wilayah yang luas dan waktunya lama, minimal dari 30 tahun. Oke, ada pendapat yang berbeda tentang konsep minggu lalu? Oke, namanya siapa? Natasha. Oke, Natasha, silahkan. Jadi cuaca itu wilayahnya itu sempit, waktunya singkat, dan seperti cuaca sekarang itu cerah, nanti bisa hujan. Nah, kalau iklim itu waktunya lama, dan kalau waktu itu minimal 30 tahun. Nah, dia tuh misal iklim Indonesia ini iklim tropis. Oke, terima kasih ya. Oke, betul ya. Oke, kita kasih aplaus. Nah, seperti yang dijawab oleh Yola tadi, itu sudah diurutkan mulai dari penyinaran matahari sampai presipitasi. Jadi itulah nanti pengkajian kita per konsepnya mulai dari pertemuan kedua ini sampai pertemuan sebelum kita UTS. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa unsur cuaca dan iklim yang pertama itu adalah radiasi matahari. Nah, tentunya kita melihat dari sini, kalau dari dari bumi kita saksikan matahari itu apakah lebih besar dari bumi atau sebaliknya? Lebih kecil. Nah, tetapi tentunya harus kita ketahui bersama karakteristik matahari itu sendiri, karena itu nanti yang akan mengendalikan cuaca dan iklim tadi. Nah, jadi penting bagi kita tentunya untuk mengetahui karakteristik matahari itu sendiri. Nah, karakteristik matahari itu sendiri seperti yang mungkin pernah juga saudara baca sebelumnya, matahari itu merupakan salah satu bintang yang sifatnya bintang di dalam sistem tata surya kita, yang memang memberikan energi dalam bentuk radiasi ke semua planet yang dinaunginya, seperti itu. Nah, untuk ini karakteristik matahari itu sendiri, yang pertama kita lihat dimensinya. Nah, di gambar Ibu bisa saudara saksikan bersama, itu perbandingan antara ukuran matahari dan bumi. Berarti itu merupakan replika ataupun simulasi ya. Bisa dilihat di depan. Itu adalah bumi. Jadi yang terang yang mengeluarkan cahaya itu adalah matahari. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa diameternya itu sekitar 1.400.000 kilometer, atau kalau misalnya dibandingkan ukurannya itu 100 kali lebih besar dari ukuran bumi kita. Nah, itu ini ya kondisi aslinya seperti itu. Nah, sedangkan besarannya kalau dibandingkan dengan bumi, dia lebih berat 332.000 kali lebih besar dari beratnya bumi atau dari massa bumi itu sendiri. Nah, selanjutnya tentu kita kaji, karena dia merupakan salah satu bintang yang mengeluarkan energi sendiri ya, lalu menaungi planet di bawahnya. Nah, dia di intinya dengan diameter yang Bu jabarkan tadi, di intinya itu dia mengeluarkan yang namanya energi panas yang dibangkitkan oleh energi nuklir ataupun atom di pusatnya itu sekitar 14 juta derajat Celcius. Nah, dengan diameter tadi, maka bagian terluarnya itu suhunya sekitar 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, 6.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Tentunya seperti ini. Ibu misalnya dengan si Atun
Kalau dengan jarak segini, misalnya ibu membawa sebuah kayu bakar ataupun api gitu ke Atun, nah tentu panas yang dirasakan Atun dibandingkan yang dirasakan oleh Sulha yang di belakang sama atau tidak? Berbeda ya, artinya berbeda. Berarti jarak mempengaruhi energi. Begitu juga dengan matahari. Berarti dia mempengaruhi nanti berapa banyak energi yang atau panas yang dia terima. Nah, bumi itu dia planet nomor berapa? Nomor 3 ya. Jaraknya berapa dari matahari? Jaraknya berapa dari matahari? Jarak bumi ke matahari berapa? Siapa yang tahu? Coba, siapa yang ingat? Jarak dari bumi ke matahari berapa? Oke. Nah, ini tidak boleh lupa ya, jarak dari bumi ke matahari itu 1 SA atau 1 satuan astronomis. Berapa jaraknya? 150 juta kilometer. Berapa jaraknya tadi Bu sampaikan? 150 juta kilometer. Jadi itu tidak boleh kita lupakan. Nah, dengan jarak tadi, maka bagian terluar dari matahari yang memiliki temperatur sekitar 6.000 sampai 5.000 derajat Celcius dengan jarak 1 SA tadi, maka bagian terluar dari atmosfer kita di bumi, nah itu dia mendapatkan temperatur itu sekitar 700 sampai 1.700 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, 1.700 sampai 700 derajat Celcius itu kan masih panas ya. Kalau suhu air mendidih berapa? 100 derajat Celcius. Kalau 1.700 sama 700 tadi gimana? Panas sekali. Nah, tetapi kita sudah tahu bersama bahwa atmosfer kita ini dia mempunyai lapisan dengan ketebalan yang cukup tinggi. Berarti energi tadi dengan panas yang diterima di bagian terluar tadi, dia nanti akan mengalami yang namanya hamburan, refleksi, dan pantulan. Seperti itu. Oke? Nah, jadi penerimaan cahaya matahari di suatu tempat ini itu nanti yang akan mempengaruhi kondisi cuaca dan juga iklim. Nah, karena begitu pentingnya unsur ini, perlu kita lakukan pengukuran terhadap penyinaran matahari. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, pengukuran terhadap penyinaran matahari ini dalam aspek lama penyinaran matahari. Oke ya? Nah, pengukuran lamanya penyinaran matahari ini itu tentunya tidak bisa kita lakukan malam hari. Nah, periodenya itu mulai dari matahari terbit sampai dia terbenam. Nah, kadangkala kita juga bisa melihat tidak ada sinar matahari karena mungkin saja tertutup oleh kabut ataupun tertutup oleh awan ya. Nah, kabut itu bisa saja oleh polusi dan lain sebagainya. Nah, jadi pengukuran lamanya penyinaran matahari ini dilakukan saat matahari terbit sampai dia terbenam. Lalu alat apa yang kita gunakan? Nah, alat yang kita gunakan di sini seperti yang terlihat di depan saudara. Nah, ini merupakan alat sunshine recorder. Nah, ini ya, bentukannya itu seperti sebuah bola kristal. Nah, ini namanya sunshine recorder atau alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Jenisnya ini adalah Campbell Stock. Nah, lalu Campbell Stock ini merupakan sebuah alat yang memang digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari yang sudah dipakai secara resmi oleh WMO, World Meteorological Organization. Jadi beberapa badan pun memakai ini untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dan datanya itu nanti diambil seperti itu. Nah, lalu tentunya dari alat ini ada beberapa bahagian yang penting. Jadi sekarang setelah saudara harus tahu dulu komponen-komponen daripada alat ini. Lalu setelahnya nanti Ibu perkenalkan juga alat dan bahannya yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Nah, ini yang pertama itu ada bola gelas ya. Ada bola yang sifatnya itu kacanya adalah kaca cembung. Nah, jadi kenapa kaca cembung yang dipakai di sini? Itu gunanya untuk mengumpulkan sinar matahari. Nah, lalu yang kedua adalah tatakan.
Tatakan ini merupakan tempat nanti untuk menampung atau meletakkan kertas pias. Nanti kertas piasnya coba nanti Ibu jabarkan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pengatur letak pias ya. Nanti ini menunjukkan arah kompasnya, utara, barat, timur, dan selatan supaya dia bisa mengukur secara sempurna, jangan sampai salah. Seperti itu. Nah, lalu 3 buah kaki ataupun batang sehingga dia terlihat alat ini nanti supaya kokoh tidak bergerak ya, sehingga alat ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu yang kedua, alat ini dia dilengkapi dengan yang namanya itu kertas pias. Mungkin Ibu contohkan yang paling sederhana, kertas pias ini. Nah, ini bentukannya seperti penggaris ya. Warnanya itu biru, bisa saja warnanya itu hitam. Nah, karena nanti warna ini dipilih adalah warna yang paling baik dalam menyerap sinar matahari. Nah, lalu di kertas pias ini itu ada garis dan juga ada angka. Nah, jadi di sini bisa saudara lihat garis ini mulai dari ini adalah angka 6, ini angka 9, ini angka 15 dan 18. Nah, ini untuk penunjuk jamnya. Ini untuk penunjuk jam, berarti mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Dan ini juga diberi informasi mengenai arah angin. Utara dan juga selatannya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kita ketahui tadi, kertas pias yang akan kita gunakan di sini. Nah, nanti alat ini karena gunanya untuk mengukur lamanya penyinaran matahari, dia tentu tidak mungkin di dalam ruangan ini kita taruh. Harus tentu dengan sebuah tempat yang memang sesuai dengan indikator atau panduannya. Nah, indikator atau panduan alat ini bisa mengukur dan tujuannya tercapai itu pertama, itu alat ini harus dipasang di tempat yang terbuka. Kita lihat tempat terbuka di kampus kita ini mungkin cocoknya nanti di atas rooftop. Lalu alat ini nanti juga dipasang di tempat yang datar seperti itu. Jadi dia tidak goyah dan juga tidak nanti merusak daripada pengukurannya itu sendiri. Nah, dan dia biasanya juga harus tepat ya, harus kemungkinan terjadi kesalahannya itu untuk bola kacanya ini harus tepat dia berada dari utara dia ke selatan sehingga dia bisa mengukur secara sempurna. Makanya nanti ada penunjuk arahnya di sini. Nah, jika ketiga komponen tadi syarat tadi sudah kita dapatkan, maka kita bisa melakukan pengukuran. Nah, pengukurannya nanti pada praktikum ini kita coba melakukannya itu dalam bentuk praktikum kelompok ya. Jadi nanti saudara dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu bagi saja mungkin dari sekarang kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya kelompok 2 juga 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 dan juga kelompok 4. Berarti nanti ada 4 kelompok. Nah, nanti bisa saudara nanti menentukan ketua kelompoknya itu siapa. Nah, sebelum nanti kita melakukan praktikum, saudara terlebih dahulu menyiapkan GPS esensial karena nanti ada pengukuran lamanya ini ya, pengukuran tentang arah anginnya. Nah, siapa yang sudah punya GPS esensial? 1. Di aplikasi handphonenya 2. Nah, nanti kelompok yang lain yang belum punya untuk aplikasinya silahkan nanti diinstal ya. Nah, mungkin bisa kita persiapkan dulu tempatnya sesuai dengan indikator yang kita sebutkan tadi. Nah, silakan setiap anggota kelompok bersama dengan timnya nanti kita lakukan pengukurannya di atas gedung kita. Oke. Nah, oke ya. Kita sudah berada di tempat di mana pengukuran lamanya penyinaran matahari kita lakukan dan sesuai dengan panduan tadi bahwa aturan-aturannya di tempat yang terbuka bersifat datar dan tidak ada hambatan itu sudah kita penuhi di lokasi tempat kita berdiri sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita lakukan pengukuran dengan langkah kerja yang akan Ibu jabarkan setelah ini. Nah, yang pertama, setelah alat ini diletakkan sesuai dengan lokasi peruntukannya,
Nah, maka yang selanjutnya yang akan kita lakukan itu alat ini harus dia nanti di setel ya, di setel sesuai dengan arah mata angin. Nah, saudara sudah menginstal GPS esensialnya? Sudah. Lalu langkah selanjutnya nanti kita di GPS esensial kita menentukan lokasi letak lintang, bujur dan juga ketinggian seperti yang kita jabarkan tadi sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan letak lintang, bujur dan juga ketinggian, selanjutnya kita memilih kertas pias. Mana kertas pias kita? Nah, kertas pias kita ada 3 jenis tadi. Nah, yang kita pilih untuk di lokasi kita yang mana ini? Coba Widya pilih yang mana? Sudah betul yang lurus? Betul ya. Nah, sudah betul. Nah, lalu kita akan mencoba memasangkannya di tumble stock kita. Nah, jadi ini Bu contohkan dulu ya. Oke, kelihatan dia terbakar. Nah ini dia di praktikum kita itu. Jadi yang pertama, dia dilakukan pengukuran mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Dan pengukuran lamanya penyinaran matahari ini terjadi jika radiasi yang diterima oleh bola ini, jadi bola yang bersifat cembung ini dia sifatnya nanti mengumpulkan sinar ya, dia mengumpulkan sinar ke sebuah titik yang nanti akan terekam di kertas pias sesuai dengan jam yang ada di kertas pias. Nah, jika nanti dari radiasi yang diterima dan dikumpulkan itu dia energinya itu di atas 21 megawatt per sentimeternya, maka dia akan bisa membakar kertas pias. Dan jika sudah membakar kertas pias, kita biarkan selama kita melakukan pengukuran. Jadi setiap kelompok nanti dibagi setengah-setengah jam ya, setengah-setengah jam, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan juga 4. Nah, nanti jika sudah seperti ini, kita melakukan pembacaan. Nah, pembacaannya jika nanti dia seperti ini ya, kertas pias itu terbakar seperti ini, maka panjang penyinaran matahari atau lama penyinaran matahari itu sepanjang pembakaran kertas pias ini. Nah, jika tidak terbakar berarti itu tidak terhitung sebagai lamanya penyinaran matahari. Kalau dia terputus, maka digabungkan yang bahagian titik-titik yang terputus itu dan terhitung, dikumpulkan titik-titik itu dan terhitung sebagai lamanya penyinaran matahari. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Tidak? Bisa dipahami? Nah, oke. Jadi silahkan dulu kelompok 1 yang melakukan, lalu selanjutnya nanti kelompok 2, 3, dan 4. Nah, oke, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan praktikum lama penyinaran matahari menggunakan alat sunshine recorder jenis Campbell stock ya, di saat cuaca sedang cerah dan juga bagus. Nah, untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu udah selesai semua? Sesuai dengan waktunya? Oke, berarti waktu yang kita tunggu, laporan dan juga hasil dari masing-masing kelompok nanti siap dipresentasikan. Nah, kelompok 1 mana? Angkat tangan kelompok 1 semua. Oke, yang mempresentasikan siapa? Ya, Reno. Nanti Reno silahkan dijabarkan itu letak lintang, bujur, ketinggian, beserta kondisi atmosfer dan berapa lama penyinaran matahari dengan membawa kertas pias waktu praktikum tadi. Silakan anak. Silakan, no? Boleh, harus pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Ali, perwakilan dari kelompok 1.
Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penyinaran matahari menggunakan alat Campbell Stokes. Di sini waktu praktikum saya melaksanakannya di rooftop di lantai 4, yang dimana lintangnya 0 derajat 53 menit 44 detik selatan, bujurnya 100 derajat 21 menit 3 detik timur, yang dimana dengan ketinggiannya 60, kondisi atmosfernya cerah, dengan lama penyinaran matahari 30 menit. Bisa dilihat dari kertas pias yang di sini. Oke, berhasil terbakar ya. Jadi ada terlihat putus-putus, artinya memang di sini terbaca bahwa lama penyinaran matahari itu lama dalam melakukan setengah jam waktu yang dibutuhkan tadi, berarti full seluruhnya ya, no ya? Iya. Oke, terima kasih, no. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekian dari saya presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 bernama Miftah Haruma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyiraman matahari. Yang pertama ada letak lintang, yaitu 0 derajat 53 menit 44 detik selatan. Letak bujur 100 derajat 21 menit 3 detik timur. Kondisi atmosfer saat berlangsung yaitu cerah. Lama penyinaran matahari yang didapatkan setengah jam dan ketinggian min 51. Dan ini hasil hasilnya. Namanya siapa? Oke, terima kasih Miftah. Mungkin ada sedikit yang Bu koreksi tadi tentang ketinggiannya ya. Ketinggian kita kalau berbicara minus berarti itu di bawah permukaan laut. Harusnya itu di atas permukaan laut ya, karena kita sudah di daratan. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Nah, oke, terima kasih. Kelompok yang terakhir, kita tepuk tangan. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, dan dari sini kita bisa menyimpulkan ya dari praktikum dan juga konsep yang sudah Ibu berikan tentang kajian ataupun konsep penyinaran matahari seperti yang kita ketahui bersama. Karakteristiknya tadi seperti apa sudah dijabarkan, lalu juga terkait dia dengan dimensi matahari itu sendiri, proses sampainya sinar matahari ke permukaan bumi. Nah, lalu juga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan radiasi matahari secara konsepnya. Dan secara praktikum tadi saudara juga sudah melakukan praktikum bagaimana komponen alat, cara bekerjanya alat, prinsip alat, lalu melakukan pengukuran dan juga pembacaan daripada hasil pengukuran sudah dilakukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami semuanya? Berarti semua sudah bisa melakukan pengukuran lamanya penyinaran matahari menggunakan Campbell Stokes ya, sensor recorder jenis Campbell Stokes. Nah, namun setelah ini silahkan nanti saudara di rumah itu melengkapi laporan daripada tugas praktikum yang sudah dilampirkan di formatnya itu ada di RPS. Nah, silakan itu dilengkapi, nanti dimasukkan ke LMS kita di Smile ya, di Smile UNP seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas hari ini, pembelajaran yang sudah kita lakukan dan juga praktikum yang sudah kita lakukan bersama untuk hari ini. Dan minggu depan kita nanti akan mengaitkan juga konsep yang kita pelajari hari ini dengan unsur cuaca dan iklim selanjutnya, yaitu temperatur. Jadi silakan nanti saudara itu membaca konsep yang sudah Ibu upload di Smile. Untuk berikutnya kita sudah bisa melakukan pembelajaran dan juga diskusi bersama. Oke? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita di siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.